Selamat pagi dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga sehat selalu. Saat ini sudah pukul 9 WIB, bagi teman-teman yang ada di WITA di tengah sudah pukul 10, pukul 10 dan teman-teman yang ada di Indonesia Timur sudah pukul 11. Mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya melihat cukup banyak sekali yang hadir, lebih dari 200 orang. Undangan kami ada 206. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan jelas. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad, Kasubdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Saya ditemani oleh teman-teman dari tim PDLUK yang ada di belakang saya ini. Ada satu tim yang siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat, mengefisiensikan proses perubahan perusahaan lingkungan yang sudah Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya mungkin dengan adanya perubahan sistem yang baru ini sedianya untuk mempercepat semua proses, tetapi mungkin ada yang dalam prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama dari biasanya. Kami mengucapkan permohonan maaf karena hal ini memang di luar kemampuan kita. Tapi ini merupakan tantangan bagi kami sehingga kami telah mencoba membuat suatu terobosan. Mudah-mudahan terobosan ini Bapak Ibu nanti sekalian bisa menggunakannya dan kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu mengisi dalam proses perubahan perusahaan lingkungan, khususnya untuk perubahan perusahaan lingkungan tanpa dokumen ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kami sampaikan bahwa perubahan, saya akan coba share screen. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan tidak banyak, karena nanti akan materi lebih banyak itu ada di Bapak Ibu sekalian ketika membantu kita bareng-bareng untuk melakukan proses perubahan perusahaan lingkungan tanpa unsur dokumen lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melakukan proses perubahan perusahaan lingkungan tanpa dokumen lingkungan, ini ada pada poin HIJKL. Jadi termasuk M. Ini ada sedikit pergerakan di slide. Jadi perubahan identitas, perubahan usaha kegiatan karena pemisahan atau penggabungan, perubahan wilayah administrasi, perubahan pengolahan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian adanya SLO atau usaha lebih ketat dari yang dimiliki, penciutan atau penggabungan atau pengurangan luas area. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan perubahan-perubahan ini merupakan perubahan yang tidak memerlukan dokumen baru. Jadi kami garis bawahi perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang tidak memerlukan dokumen baru. Namun perubahan ini ketika dilakukan kita perlu melakukan konversi. Yang menjadi persoalan adalah itu Bapak Ibu sekalian. Perlu melakukan konversi dari perizinan yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, kita konversi menjadi sesuai dengan tata naskah yang berlaku saat ini pasca PP 22 tahun 2021. Nah, ketika konversi itu berlangsung, maka kami sampaikan tantangan-tantangannya adalah yang pertama adalah tantangan lingkup. Tantangan lingkup itu adalah kita memastikan lingkup kegiatan yang sudah Bapak Ibu miliki dan sudah Bapak Ibu jalankan secara bertahun-tahun tidak ada perubahan dan sama persis dengan dokumen sebelumnya yang Bapak Ibu miliki. Sehingga kita perlu memastikan lingkupnya itu memang sudah sesuai. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tantangan dokumen-dokumen atau perjanjian. Boleh di-mute dulu Bapak. Mohon panitia bisa mute. Baik, jadi tantangan yang kedua adalah setelah masalah lingkup, tantangan kedua adalah berkaitan dengan dokumen perizinan dulu. Dokumen perizinan. Seperti misalnya Bapak Ibu dulu sudah punya TPS, Bapak Ibu dulu sudah memiliki izin pembuangan ke laut, izin pembuangan limbah ke badan sungai,
izin pembuangan limbah ke media lingkungan lainnya, atau mungkin memiliki perizinan-perizinan lain yang sekarang bertransformasi menjadi rintek atau rincian teknis dan menjadi petek atau perusahaan teknis. Nah, tantangan yang kedua, kita pastikan bahwa rintek, pertek, atau yang sejenis dengan hal itu di dalam yang sudah Bapak Ibu miliki, izin-izin itu, tidak ada perubahan, tidak kadaluarsa tentunya, tidak ada perubahan sama sekali, dan itu langsung diambil masuk di dalam izin yang baru ini. Perlu dipastikan. Tantangan yang ketiga adalah, Bapak sekalian, tantangan ketiga adalah RKL-RPL atau rencana pantau lingkungan yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, poin H di perubahan identitas usaha dan atau kegiatan ini, maka RKL RPL yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian pasti langsung di-over ke di take over oleh langsung cover. Nah, kita memastikan bahwa RKL RPL yang take over itu sama persis dan tidak ada perubahan. Yang menjadi persoalan atau menjadi tantangan itu adalah RKL RPL dari 7 kolom dan 9 kolom. Jadi benar-benar murni masalah teknis ini. Terdiri dari 7 kolom, 9 kolom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki dokumen di masa kini, 2012 ke sini, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki dokumen di masa lalu, 2012 ke bawah, kolomnya beda. Kolomnya beda. Lah, begitu ada kolomnya beda itu perlu dikonversi. Ketika dikonversi itu perlu dibaca dan dilihat-lihat terus mana yang harus dimasukkan ke dalam 7 kolom atau 9 kolom di RKL RPL yang ada di masa kini. Nah, itu adalah tantangan. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah terkait dengan wilayah administrasi. Misalnya ada di atau pemisahan. Pemisahan itu ketika dipisahkan mana yang punya saya, mana yang punya orang lain, atau wilayah administrasi, mana yang punyanya provinsi A, provinsi B, mana yang punyanya kabupaten A, kabupaten B, merupakan tantangan yang harus dicermati. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kita melihat bahwa sebenarnya proses yang ada di dalam proses ini, sebentar Pak, 2 menit. Proses, mohon izin saya kembali lagi, proses yang ada di dalam persetujuan tadi itu sebenarnya di dalam, kalau kita melihat secara waktu atau waktunya prosesnya itu, maka kita akan melakukan proses kurang lebih seperti ini. Ada verifikasi di unit teknik di PTSP sekitar 10 hari kerja, koordinasi oleh materialnya 10 hari kerja, untuk keperluan SK dan konsultasi kerja, drafting SK kurang lebih 10 hari kerja, pengerjaan ini terjadi apabila yang masuk cuma 1, 2, 3 gitu dengan mudah. Yang jadi masalah adalah ketika yang masuk ini menjadi ratusan, maka koordinasi yang PCM yang 10 hari kerja dengan konsultasi kerja ini untuk terkait dengan data yang keperluan SK ini, waktunya bisa molor, bukan cuma 10 hari kerja. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan membuat frustasi bagi Bapak Ibu sekalian yang mengajukan permohonan dan bagi kami yang melakukan proses. Jadi artinya sebenarnya kita boleh curhat ya, sama-sama frustasi. Tapi artinya kami senang Bapak Ibu bisa hadir di sini, berarti kita sama-sama berniat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan koordinasi oleh tim Pokja untuk keperluan SK terkait dengan data keperluan SK, baik data-data yang sifatnya identitas maupun data yang sifatnya metrik, RKL dan lampirannya ini, sekarang akan kita coba dengan menggunakan AMDANET. Kita akan coba dengan menggunakan AMDANET. Boleh di-mute dulu, Bapak. Ini juga. Tim sekretariat, terima kasih. Kita akan menggunakan AMDANET untuk melakukan proses ini. Artinya, Bapak Ibu sekalian, yang tiga tantangan tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi di awal. 1, lingkup. 2, perizinan-perizinan yang dimiliki sebelumnya. 3,
matrik perizinan-perizinan tadi yang itu terkait dengan rintek, pertek, atau izin PPLH yang dimiliki sebelumnya. Ketiga adalah matrik RKLPL atau matrik UKL-UPL yang saya tadi sampaikan terdiri dari 7 kolom dan 9 kolom tadi. Ini kita sebar kepada Bapak Ibu sekalian untuk dibantu untuk mengisinya. Jadi kita sebar ke Bapak Ibu sekalian untuk dibantu untuk mengisinya, sehingga dengan menganut prinsip Undang-Undang Cipta Kerja Trust but Verify, maka kita mempercayakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi sesuai dengan yang Bapak Ibu ada, kemudian setelah diisi, kemudian bisa dimasukkan nanti melalui AMDALNet, setelah dimasukkan dalam AMDALNet dan diisi di AMDALNet, nanti SK-nya itu akan langsung tercreate secara otomatis oleh sistem. Bapak Ibu bisa preview, tapi Bapak Ibu nggak bisa download. Bapak Ibu hanya bisa mempreview, melihat nanti kira-kira SK-nya akhirnya, endingnya kira-kira seperti apa. Setelah itu nanti setelah di preview Bapak lihat oke, kalau ternyata belum oke, Bapak Ibu edit sendiri sampai Bapak previewnya oke, Bapak kirim send balik lagi ke kami. Kami nanti akan mengecek ulang dengan data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan, sehingga kami hanya mencocokkan, kemudian kami cek ulang. Setelah kami cek ulang, kami akan lakukan proses pengadministrasian sampai dengan ditandatanganinya atau disahkannya SK tersebut. Harapan kami adalah dengan bantuan dari Bapak Ibu untuk mengisi 3 tantangan tadi, terkait dengan lingkup, terkait dengan data-data izin-izin PPLH yang sudah dimiliki sebelumnya, dan terkait dengan matrik RKLPL atau UKL-UPL yang sudah dimiliki sebelumnya, atau mau dipisah atau mau digabung, harapan kami adalah dengan adanya bantuan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian itu akan mempercepat proses pemeriksaan yang ada di tempat kami, sehingga kami cuma tinggal memeriksa lebih rinci lagi, kemudian kami langsung melakukan proses pengadministrasian, sehingga proses pengesahan dari persetujuan lingkungan yang baru terkait dengan perubahan tadi dapat Bapak Ibu lakukan sesuai dengan SLO yang sudah ada, SLA, Service Legal Agreement yang sudah kami sampaikan ada di sini. Nah, hal-hal tersebut yang lebih detail adalah tentunya kami akan meminta Bapak Ibu semua memiliki akun di AMDALNet. Nanti Bapak Ibu nanti setelah ini akan ada dipandu untuk melakukan proses yang ada di dalam AMDALNet, akan dipandu bagaimana cara memasukkannya di dalam AMDALNet. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus login dan memiliki akun. Login, memiliki akun di AMDALNet. Bagaimana cara loginnya, bagaimana cara memiliki akunnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Silakan sekarang semua masuk aja ke amdalnet.menlhk.go.id. Belum punya, tinggal Bapak klik masuk. Bapak Ibu klik masuk, belum punya akun, silakan daftar. Lakukan proses pendaftaran sebagaimana, ikutin saja. Alurnya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu akan merasa nyaman. Tentunya ini adalah pemrakarsa kegiatan. Pemrakarsa kegiatan. Nah, setelah itu nanti Bapak ikutin alurnya, nanti akan ada penjelasan oleh tim bagaimana nanti ketika Bapak sudah masuk di dalam rumahnya, kemudian di dalam rumahnya itu nanti kemudian login sebagai pemrakarsa, klik perubahan PL, nanti kemudian setelah klik perubahan PL bisa masukkan daftar permohonan, mau perubahan kepemilikan, mau perubahan identitas tadi, penggabungan, pensiutan, atau integrasi rentek pertek, silahkan diangkat sehingga Bapak Ibu nanti akan bisa menginput seluruh seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Ini hanya screenshot-nya. Nanti setelah screenshot ini saya sampaikan, nanti akan dijelaskan oleh tim PD Luka, oleh Mas Asep dan tim, atau Bu Ella dan tim, bagaimana cara login dan menginput 3 hal yang tadi yang saya sampaikan. 1, terkait dengan lingkup kegiatan. 2, terkait dengan perizinan atau izin PPL yang sudah dimiliki. 3, terkait dengan matrik RKLPL. Tentunya itu ada identitas dan sebagainya, itu sudah menjadi kepastian yang ada di sana. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh-contoh yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Asep. Ini data perubahan kepemilikan, ini data perubahan lingkungan yang dimiliki. Kemudian ini adalah ruang lingkup yang tadi. Kemudian ini ada lampirannya, lampiran input data RKL dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat mempertontonkan kepada Bapak Ibu sekalian berupa slideshow, itu nggak asik.
Tapi lebih pas lagi ketika Bapak Ibu nanti sebentar lagi akan kita lihatkan demonya. Harapan kami, please pay attention ya Bapak Ibu, silakan perhatian sedikit di sini, nggak lama, paling cuma 5-10 menit step-stepnya. Setelah ini nanti adalah kami akan meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan login dan melakukan menginput untuk kegiatan yang sudah Bapak Ibu proses. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan kembali, saya minta Mas Asep monitor, Mas Asep dan tim. Siap. Oke, baik. Mas Asep dan tim, ini teman-teman semua sudah menunggu bagaimana cara menginput, terutama 3 komponen data tadi, 3 elemen data tadi berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, kemudian SK-SK perizinan yang sudah dimiliki, yang ketiga adalah RKRPL, sampai dengan preview. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mempreview, teman-teman nanti bisa mempreview SK yang akan didapatkan dan mungkin bisa mengedit kembali. Kalau misalnya kurang pas, baru kemudian dikirimkan ke PLHK untuk bisa segera diproses pengadministrasi. Sudah siap Mas Asep? Baik, siap Pak Farid. Ya. Oke, baik. Silakan Mas Asep untuk bisa dilanjutkan. Nanti kita untuk awal-awal ini kita khusus yang perlu jawab kegiatan sama yang integrasi Brintek Praktek. Baik, silakan. Baik, terima kasih izin Pak Farid. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya izin untuk menyampaikan tata cara ya bagaimana melakukan proses perubahan persetujuan lingkungan melalui AMDAL-Net ini. Baik, saya izin share screen. Ya, langkah pertama yang harus mungkin Bapak Ibu lakukan adalah sebagai pemrakarsa, Bapak Ibu tentu harus memiliki akun terlebih dahulu di AMDAL-Net ya. Mungkin panduan ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi prinsipnya sebagai pemrakarsa Bapak Ibu perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di AMDAL-Net. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memiliki akun di AMDAL-Net dan melakukan aktivasi, silahkan login ke AMDAL-Net, amdalnet.menfk.go.id. Di sini saya akan coba contohkan menggunakan salah satu akun kami. Ya, nah saat ini kondisinya sudah ada satu tambahan menu baru di AMDAL-Net yang bisa Bapak Ibu akses sebagai pemrakarsa, yaitu menu perubahan PL. Perubahan PL ini jika Bapak Ibu klik, dia akan masuk ke dalam satu fitur halaman khusus terkait perubahan persetujuan lingkungan. Nah, pada halaman ini terdapat 2 menu ya, terdapat 2 menu yang bisa Bapak Ibu nantinya akses, yaitu perubahan terkait dokumen AMDAL, SKKL, atau perubahan untuk UKL-UPL, PKPLH. Nah, di sini saya coba contohkan untuk yang SKKL terlebih dahulu. Tampilan awalnya mestinya masih kosong kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pemrakarsa belum mengajukan permohonan gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengklik tombol tambah. Di sini ada tiga pilihan ya, tiga pilihan perubahan persetujuan lingkungan yang bisa diakses melalui AMDAL-Net ini, yaitu perubahan kepemilikan dan integrasi persetujuan teknis atau rincian teknis, sama terkait perubahan persetujuan lingkungan hanya untuk integrasi praktek atau rinteknya saja. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu yang akan dilakukan perubahan itu apakah kepemilikan saja atau ada integrasi prakteknya juga, atau memang hanya terkait integrasi praktek atau rinteknya saja. Nah, sini saya coba untuk yang perubahan kepemilikan, atau sebelum saya coba mungkin saya jelaskan dulu perbedaannya. Kalau perubahan kepemilikan ini berarti terkait data yang perlu di-input adalah data terkait pelaku usaha kegiatannya, kemudian NIB, jabatan, alamat ya, kalau misalkan di situ ada perubahan alamat atau lokasi kegiatan. Nah, kemudian di sini dilengkapi jenis kegiatannya, KBLI-nya yang dimiliki apa saja, bisa di-input lebih dari 1.
kemudian lokasi kegiatannya ada di provinsi mana dan kabupaten kota mana, dan seterusnya nanti kita coba ya. Nah, yang membedakan dengan perubahan integrasi Vertex atau rincian teknis itu di bagian bawahnya ada pilihan lampiran persetujuan teknis. Nah, di sini lampiran persetujuan teknis ini yang nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi data persetujuan teknis yang sudah dimiliki, entah itu air limbah, emisi, pengelolaan limbah B3, andalalin, atau dokumen rincian teknis. Kalau dokumen rincian teknis, di situ disertakan untuk mengupload file Word ya, file Word dokumen rincian teknis yang sudah Bapak Ibu miliki. Dan terakhir, rincian teknis terkait penyimpanan limbah B3. Nah, mungkin saya coba dari yang perubahan kepemilikan dulu. Nah, di situ misalkan seperti ini saya coba. Nah, berikutnya di sini diinputkan jenis usaha atau kegiatan dan KBLI yang ada Bapak Ibu miliki, misalkan kegiatannya apa, kemudian kode KBLI-nya berapa. Kalau misalkan ada kegiatan lebih dari satu KBLI, dimasukkan juga yang keduanya apa. Nah, kemudian provinsi, ya jadi provinsi di sini juga bisa lebih dari satu ya, tinggal di searching saja. Misalkan di sini Jakarta dan Jawa Barat, gitu. Atau misalkan salah satu saja tinggal dihapus. Kemudian, oh ya, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya untuk kabupaten kota, ya ini kabupaten kotanya misalkan Jakarta. Sini ada ya pilihannya Jakarta mana gitu. Atau misalkan, jadi ini disesuaikan dengan lokasi kegiatan yang akan dilakukan terkait rencana kegiatan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting di sini adalah lampiran bukti perubahan persetujuan lingkungan yang akan di upload. Jadi untuk kelengkapan data di sini kita meminta Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu dalam satu link Google Drive, dan kemudian link Google Drive tersebut dikopikan ke sini gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini sudah mengupload data-data ini, contoh ya. Kemudian pastikan link Google Drive-nya itu bisa diakses oleh publik. Jadi sudah terbuka aksesnya untuk publik, bisa di-download oleh nantinya PJM kami di internal di PDLUK. Nanti kalau misalkan ada terkait kekurangan data atau kelengkapan yang harus dilengkapi, PJM kami akan menghubungi pihak pemrakarsa Bapak Ibu untuk melengkapi dalam link Google Drive yang dicantumkan di sini. Nah, berikutnya terkait region lokasi, ini untuk sebagai data tembusan di dalam lampiran, itu kita kan menembuskan lampiran persetujuan lingkungan itu ke salah satu pusat pengendalian pembangunan ekoregion. Nah, jadi di sini Bapak Ibu masukkan wilayah lokasi usaha kegiatan Bapak Ibu itu berada di region mana, apakah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusa, Sulawesi Maluku, atau Papua. Kalau misalkan lintas region, cuman mungkin misalkan ada ya bisa dipilih dua-duanya. Itu. Kemudian, nah ini juga yang menjadi penting Bapak Ibu adalah nama PIC dan nomor PIC ya, nomor WA dan nama PIC yang bisa dihubungi. Karena nanti terkait validasi atau misalkan ada kekurangan data, tim kami dari PJM di PDLUK akan menghubungi nama yang Bapak Ibu inputkan di sini. Nama dan nomor handphone yang Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, itu. Kemudian
Di sini dilanjutkan dengan surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi tentu dari Pemrakarsa sudah di awal mengirimkan surat ya permohonan perubahan PL ini, cantumkan nomornya, tanggal berapanya, kemudian perihal permohonan perubahannya apa, misalkan ini. Kemudian pejabat yang menandatangani siapa? Di sini jabatannya ya. Jabatan yang menandatanganinya misalkan apakah direktur. Lalu disertakan juga nomor bukti validasi administrasi dari PTSP. Jadi yang sudah Bapak Ibu terima dari PTSP itu diinputkan nomor registrasinya karena itu juga akan dicantumkan di dalam SK. Serta tanggal validasinya juga. Nah, itu misalkan. Nah, berikutnya yang perlu dilengkapi juga adalah dasar perubahan kepemilikan. Dasar perubahan kepemilikan ini bentuknya bisa surat atau akta notaris atau surat lainnya gitu ya. Di sini tuliskan, di sini ada contohnya ya, misalkan surat terkait pejabat yang mengesahkannya, misalkan gubernur. Suratnya sama perihalnya, misalkan perihal tentang penugasan kepada PT apa gitu, nama apa, ya sesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kemudian misalkan ada lagi akta notaris. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, nanti silahkan sesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian izin berikutnya adalah kalau sudah dilengkapi terkait perubahan dasar perubahan kepemilikannya, dilengkapi juga dokumen-dokumen terkait izin lingkungan atau SKKL atau PKPLH atau persetujuan UKL yang telah dimiliki. Jadi disebutkan juga di sini. Bentuknya misalkan dia surat misalkan kepala dinas, nomornya nomor berapa gitu ya, kemudian tanggal berapa, perihalnya misalkan tentang apa, tentang kegiatan UPL. Kemudian misalkan Bapak Ibu punya lagi misalkan surat juga dari kepala, jadi misalkan gubernur gitu ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu di sini melengkapi terkait izin-izin lingkungan atau dokumen SKKL, PUPL, DLH atau DPLH yang telah dimiliki. Nah, berikutnya di sini adalah ruang lingkup yang akan dimuat di dalam SK. Ya, lingkup usaha kegiatan apa? Silahkan Bapak Ibu tuangkan di sini. Di sini bisa Bapak Ibu misalkan copy paste ya, contohnya dari file Word gitu misalkan seperti ini. Ruang lingkupnya misalkan ada uraian deskripsi, misalkan ada apa namanya, ada uraian deskripsinya, kemudian ada tabelnya, itu bisa dilengkapi saja. Nah, kalau sudah, berikutnya yang khusus untuk SKKL atau perubahan PL untuk yang AMDAL, itu ada lampiran 1 yang berisi pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan institusi. Nah, di sini juga silahkan Bapak Ibu lengkapi datanya. Misalkan ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke.
Nah, kalau kita sudah selesai mengisikan data, saya ulang kembali dari atas ya, mulai dari terkait data perubahan kepemilikannya, kemudian jenis usaha kegiatan dan KBLI-nya, lokasi kegiatannya. Nah, kemudian ini yang penting juga saya ulang kembali, link Google Drive atau tidak harus Google Drive atau OneDrive atau apapun itu, link Drive yang memuat dokumen-dokumen yang wajib Bapak Ibu lengkapi. Kemudian ada nama PIC juga, ini penting nanti yang akan dihubungi oleh pihak PJM kami, dan terkait surat permohonan, kemudian dasar perubahan kepemilikan, izin-izin lingkungan yang telah dimiliki, ruang lingkup, dan pendekatan pengelolaan lingkungan ya, pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan pendekatan institusinya. Ini sebagai lampiran satunya. Nah, kalau sudah nanti simpan, diklik saja tombol simpannya. Kalau sudah diklik, dia akan masuk ke tampilan daftar permohonan yang sudah kan ada di sini ya, halaman perubahan SKKL. Nah, ini sebagai contohnya misalkan tadi yang saya input, kita bisa lihat di sini statusnya masih belum diproses. Nanti tanggal proses dan status prosesnya akan otomatis terupdate jika sudah ada penugasan kepada siapa yang akan menjadi memprosesnya gitu ya di PDLUK. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa melihat preview dokumen SKKL-nya seperti ini. Preview dokumen SKKL-nya di sini sudah berisi sesuai dengan apa namanya identitas pelaku usahanya. Di sini ada nama kegiatannya, kemudian dasar dokumen yang telah disetujuinya, kemudian ini terkait dasar perubahan kepemilikannya, kemudian kalau misalkan di situ ada terkait perubahan pengintegrasian Pertek atau Rintek, di situ akan dicantumkan di sini Pertek atau Rintek apa yang Bapak Ibu centang. Nah, kemudian ini terkait perihal permohonan perubahan persetujuan lingkungannya, kemudian ini terkait bukti lengkap verifikasi administrasi dari PTSP-nya, kemudian ini terkait data yang Bapak Ibu input ya tadi, termasuk jenis kegiatan dan kode KBLI-nya, ini sudah otomatis dari yang Bapak input. Nah, ini adalah ruang lingkup dan tabel yang mungkin Bapak Ibu kopikan tadi ke dalam form ya ini. Kemudian di sini juga sudah sesuai dengan provinsi dan kabupaten kota yang Bapak Ibu pilih ya. Nah, jadi sampai di sini preview SKKL-nya sudah selesai. Kemudian yang perlu dilanjutkan adalah melengkapi data RKL-RPL-nya. Nah, jadi di sini juga ada dokumen RKL-RPL-nya, mungkin saya buka sudah ada saja, saya contohkan di sini RKL-RPL-nya. Di sini Bapak Ibu bisa isi setiap data matriks RKL-RPL di dalam form tambah data RKL. Jadi di input apakah tahap kegiatannya prakonstruksi, konstruksi, operasi, atau pasca operasi. Kemudian apakah dampak penting atau dampak lainnya. Nah, kemudian jenis dampaknya apa, sumber dampaknya, indikator, bentuk pengelolaannya nanti bisa diinputkan di sini, sama bisa di copy paste juga dan disimpan, nanti akan masuk ke dalam tabel matriks RKL-RPL. Seperti itu. Kemudian preview tadi ya, selain preview dokumen SKKL juga ada preview lampiran satunya. Nah, ini preview lampiran satu itu bisa dalam bentuk file Word seperti ini. Nah, nanti di sini yang akan disesuaikan oleh tim PJM kami. Berikutnya preview lampiran 3.
lampiran 3, 4, 5 dan seterusnya itu terkait dengan pertek atau rintek yang Bapak Ibu inputkan. Jadi kalau diklik lagi di bagian sini untuk terkait yang integrasi pertek dan rintek, itu di paling bawah ada Bapak Ibu tinggal pilih pertek atau dokumen pertek atau rintek mana yang mau diintegrasikan. Nah, tinggal dilengkapi judul perteknya, surat persetujuannya, nomornya, tanggal, dan perihalnya. Jadi kalau sudah, itu akan bisa dilihat previewnya di dalam bentuk lampiran 3. Kalau misalkan yang dicentang ada 2 perteknya, berarti nanti akan ada lampiran 3 dan lampiran 4. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya coba tunjukkan juga dari sisi kami ya, dari sisi operator. Sebentar. Ya, dari sisi operator itu nanti yang akan bertugas meriksa dokumen itu kami bisa mengunduh SK-nya dalam bentuk file Word ya, file Word seperti ini. Nah, ini SK-nya dan nanti akan disesuaikan oleh tim di PDLUK untuk kelengkapan terkait diktum atau klausul-klausul yang ada di dalam SK ini. Kemudian untuk matriksnya juga sudah otomatis bisa di-download ya, dan lampiran-lampirannya juga bisa di-download oleh tim kami. Nah, nanti pada saat proses SK tersebut sudah selesai di drafting ya oleh tim PDLUK dan sudah selesai diserahkan ke bagian Biro Hukum, proses yang akan dilakukan oleh PJM kami adalah mengupload data finalnya gitu ya, data draft atau finalnya. Data draft final ini nanti ketika sudah diupload, itu statusnya di Pemrakarsa akan terinformasi bahwa data itu sudah diproses ke Biro Hukum. Tinggal nanti Bapak Ibu hasil akhir dari dokumen SK-nya itu bisa diambil di PTSP. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Pak Farid. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Asep. Terima kasih. Saya minta tolong Mas Asep masuk ke loginnya Pemrakarsa tadi, masuk ke inbox atau loginnya Pemrakarsa tadi. Terus kemudian yang view Ya, yang view tapi view untuk SK, yang view untuk SK, preview SK. Oke, baik. Digedein sedikit, Mas, minta tolong. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah preview ketika 3 komponen utama yang tadi telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling kita membantu melakukan proses perubahan ini. Jadi untuk masuk, turun Mas, turun. Nah, stop. Nah, 3 komponen utama berkaitan dengan lingkup, berkaitan dengan perizinan-perizinan yang sudah dimiliki, dan berkaitan dengan RKL, RPL yang akan diintegrasikan atau dimasukkan dalam sini. Ini benar-benar inputan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menginputnya typo, kita akan cek kembali, typo kita bisa betulkan. Tetapi kalau Bapak Ibu menginputnya salah, alias tahun 2023 diinput tahun 2021, jadi bukan hanya kesalahan ketik seperti tulisan kepala menjadi kelapa, itu akan mudah dimengerti bagi tim untuk merubah tulisan kelapa menjadi kepala. Atau S-nya kecil, S-nya besar yang sifatnya typo redaksional. Tetapi kalau sifatnya adalah input datanya itu salah, seperti misalnya nomor gubernur nomor 1231, padahal realnya adalah nomornya 1213, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan dari inputan itu. Artinya setelah verify, seluruh data informasi yang masuk di sini akan diambil dan langsung dijadikan SK. Jadi mohon kehati-hatian bagi Bapak Ibu ketika melakukan proses penginputan. Pun juga input seperti Mas Asep,
minta tolong turun terus, terus, baik, terus. Nah, ini termasuk dengan ini ruang lingkup. Ketika ternyata ada free rider di sini, misalnya free rider itu artinya saya sebenarnya lingkup di dalam dokumen yang lama cuma ada 3 kegiatan. Kemudian kemudian saya memanfaatkan proses ini dengan menambahkan 4 kegiatan dalam proses ini, dalam lingkup ini. Kami tidak tahu. Dan kami pasti akan langsung mengesahkan 4 kegiatan yang Bapak Ibu masukkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka jika terjadi di lapangan untuk kedepannya, maka temuan dari pihak pengawas akan ada pertemuan 2. 1, temuan pidana terkait dengan pemberian informasi palsu. 2 adalah temuan kegiatan tidak berjalan tidak memiliki dokumen lingkungan yang harus didalami lagi terkait dengan adanya bukti pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tapi ini kedepannya. Jadi artinya kami sangat mengharapkan bagi Bapak Ibu sekalian dengan adanya prinsip trust but verify ini, maka data yang dimasukkan adalah data yang benar-benar ada dan real yang dimiliki. Bukan data yang palsu, bukan data mengada-ada, ataupun dengan free rider. Tapi apapun itu, keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian yang memiliki data dan informasi dan memiliki kegiatan-kegiatan untuk bisa dijalankan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari kami. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan menjawab satu persatu. Nanti kita akan buka diskusi tidak terlalu ini, karena biar kita bisa segera. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, saya minta dulu Mbak Resti, boleh menayangkan boleh menayangkan siapa penanggung jawab materi yang memegang proses yang Bapak Ibu miliki. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dari masing-masing tim tersebut untuk bisa dipandu, di coaching untuk bisa memasukkan dokumen sebagaimana yang diperlukan. Mbak Resti? Maaf Pak, sebentar. Ya Pak. Oke, baik. Sementara kita menunggu Mbak Resti menyiapkan datanya, disampaikan, ini saya akan mengundang yang bertanya, yang raise hand dulu, yang paling kiri di monitor saya, Pak Indrayana. Silakan Pak. Pak Indrayana, Perhutani. Ya, halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak, sehat Pak. Nanti yang akan bertanya dari Perhutani juga namanya Bu Irma Pak. Saya wakilkan. Terima kasih Pak. Saya kebetulan lagi di ruang meeting Pak. Oh ya sudah, sip. Oke, izin bertanya Pak, saya dengan Ibu Ima dari Perhutani. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Bu, silakan lanjut. Pertanyaannya kita ada 2 Pak. Yang pertama, proses perubahan PL apakah harus diproses dulu di platformnya PTSP KLHK yang di Kebun Nanas? Karena syaratnya Andalnet ada bukti validasi dan nomor registrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses perubahan persetujuan lingkungan yang statusnya di sistem PTSP KLHK sudah di unit teknis, itu bagaimana? Apakah harus diproses di Andalnet atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima Yang kasih pertama, Pak. jawabannya iya. Oke. Yang pertama jawabannya adalah iya. Yang kedua jawabannya adalah justru begitu Bapak Ibu tulisannya ada di tim teknis, berarti itu adalah waktunya Bapak Ibu start untuk masuk di Amdanet untuk perubahan kepemilikan ini. Kemudian nanti akan setelah masuk nanti akan segera ditangani oleh tim teknis untuk prosesnya. Oh, berarti untuk pertanyaan yang kedua berarti selanjutnya kita tinggal berproses di Andalnetnya ya Pak ya? Betul. Dan proses yang Bapak Ibu lakukan tidak bisa kalau tidak ada dari PTSP. Setelah ini dalam waktu dekat juga langsung menggabungkan aplikasi ini dengan PTSP dan nanti juga dalam waktu dekat juga akan menggabungkan aplikasi ini dengan OSS. Bertahap Bapak Ibu. Tapi prosesnya adalah melalui PTSP ya, kemudian begitu dari unit teknis artinya itu adalah waktunya Bapak Ibu untuk segera input di Amdanet untuk lebih mempercepat proses ini. Oke, kemudian Pak boleh ada pertanyaan tambahan? Boleh, silakan. Syarat-syarat yang diupload di G-Drive itu apakah termasuk yang diupload di PTSP? Yang diupload yang di G-Drive sesuai dengan yang dibutuhkan saja yang ada di situ, Ibu.
Oh, jadi di situ udah ada Ya, kelengkapannya ya, dokumennya harus diupload apa aja ya, gitu ya, ya, Pak? betul, ya, betul. Baik. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih. Selanjutnya saya mengundang, boleh raise hand-nya diturunin Bu Ima sama Pak siapa, Mbak Inaya? Pak Indra, oke, siap, Oke, baik. Pak. Saya selanjutnya mengundang, sebelahnya ada Ibu Iga Putri Ciptaningrum PT Colo, silakan. Iya, halo Pak. Halo Selamat Bu, pagi, suara saya selamat terdengar jelas ya Pak. jelas sekali, silakan Ibu. Iya, Bapak izin bertanya ini Pak. Jadi kami punya dua permasalahan nih Pak. Yang pertama, yang kami sudah pengajuan di PTSP Kebun Nanas dan sudah sampai unit teknis, itu adalah perubahan kepemilikan. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, tata caranya untuk perubahan kepemilikan. Nah, karena kondisi perusahaan kami itu sebelum kami beli perusahaan tapi tidak merubah apapun gitu ya Pak. Nah, ini adalah cabang kami yang di Mojokerto dan kebetulan itu di luar dari kawasan industri gitu ya. Kami PMA kebetulan, jadi harus melalui pusat. Nah, yang kedua, untuk yang di pusat, kami memperpanjang TPS B3 kami yang sudah tidak ada proses perpanjang, jadi berubah harus membuat rintek begitu ya Pak ya. Nah, posisinya kami berada di kawasan industri yang di pusat. Nah, tadi kan ada menu integrasi ya Pak. Apakah itu bisa disatukan gitu ya Pak prosesnya, baik untuk yang di pusat di kawasan industri maupun yang di cabang yang tidak di kawasan industri. Begitu Pak. Oke, baik. Untuk yang di dalam kawasan industri masih belum dicakup dengan ini, nanti berkoordinasi dengan kawasan industrinya. Kalau untuk yang di luar kawasan industri, silakan langsung masuk ke AMDALNET untuk proses ini. Oke, baik. Jadi yang hanya bisa diproses yang di cabang Untuk saat saja ya ini, Pak? untuk Oh, saat ini demikian. Untuk dalam baik. kawasan nanti kita sedang dalam proses untuk modifikasinya. Baik Pak. Depannya. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih Bu Iga. Selanjutnya Ibu Putri, PPLI. Izin bertanya. PLI kok PPLI? PLI, apa itu PLI? Baik, terima kasih Pak Farid. Perkenalkan saya Putri dari Pengolahan Limbah Industri Bekasi di PLIB. Oh, PLIB. Ya, begini Pak Farid, PLIB itu ada dua, kantor pusatnya di Sumber Batu, kemudian kami punya cabang di Mustikasari. Kami saat ini dua-duanya, baik di pusat maupun di cabang, sedang mengajukan perubahan dokumen lingkungan dan dua-duanya sudah, kalau di PTSP itu sudah masuk ke unit teknis, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, satu, untuk akun AMDALNET sendiri, apakah kami harus punya dua atau kami cukup satu, Pak? Oke, terus? Kemudian yang kedua, posisinya sama, Pak. Saat ini sedang mengajukan ke PTSP dan sudah di unit teknis. Tadi kan Pak Farid bilang akan men-sharekan PIC-nya ya. Karena memang pertanyaan juga sama, apakah kalau memang sudah di PTSP kemudian harus mengisi lagi di AMDALNET? Pertanyaannya, jawabannya iya. Kemudian tadi Bapak sampaikan mengenai PIC-nya, Pak. Mohon maaf Pak, karena kami kesulitan sekali untuk apa namanya ya, kalau kayak gini kan sebenarnya perusahaan butuh fast respon ya Pak dari PIC masing-masing. Apakah nanti ke depan PIC yang ditunjuk itu bisa fast respon, kurang lebih seperti itu Pak Farid. Itu saja pertanyaan dari kami Pak Farid, terima kasih. Baik Bu, saya nanya dulu Bu, Ibu NIB-nya ada berapa? NIB-nya ada satu Pak. Oke, berarti akunnya satu. Oh, oke. Baik, kemudian yang kedua adalah sudah dijawab ya. Yang ketiga terkait dengan PIC fast respon, ya Bu, diupayakan PIC-nya fast respon. Nanti saya akan lihatkan situasinya. Sebenarnya begini Pak Farid, berarti kalau misalnya akunnya cuma satu, bagaimana akhirnya membedakan pengajuan kami yang Sumur Batu dengan Mustikasari Pak? Nanti di dalam akun itu nanti Ibu akan terasa bedanya. Ibu sekarang bikin dulu aja akun di AMDALNET, nanti akan di situ ada terasa bedanya, ada beberapa dokumennya. Berarti saya bikin dulu yang atas nama datanya itu yang atas nama pusat dulu ya Pak ya, yang Sumur Batu ya? Ya. Oh baik, kalau gitu Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Baik, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya saya mengundang Pak Nugraha Adaro. Oh hilang. Langsung Pak Acep PT KWS. Halo Pak, ada Pak?
Oh, Pak Nugraha dulu. Iya, Silakan, Pak Nugraha. tadi saya lower hand, Pak. Ya, Oh, baik, silakan. oke. Ya, Pak Farid izin bertanya, Pak. Jadi saat ini PT Maru Waicol kita sedang menyusun AMDAL baru ya, Pak. Kita sudah punya arahan dokumen lingkungannya. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada satu fasilitas pembuangan air limbah yang mau kita dahulukan perubahan perlingnya, Pak. Perteknya sudah diperoleh. Nah, apakah itu bisa diakomodir di AMDALNet, Pak, yang pertama? Yang kedua, apakah untuk mengintegrasikan pertek ke dalam perling itu, perubahan perlingnya dengan updating RKL RPL, itu kita bisa menggunakan arahan dokumen lingkungan yang existing, Pak? Oke, baik. Ya, makasih Baik, Pak Farid. Ya, yang pertama adalah kalau Bapak mau mengintegrasikan kondisi existing sekarang ya bisa aja. Berarti yang diintegrasikan adalah PL yang lama. Begitu kan, Pak? PL Ya. yang lama tanpa adanya perubahan yang sedang Bapak lakukan proses adendum ada RKRPL itu. Jadi PL-nya yang lama. Itu silakan. Tapi nanti Bapak akan berulang begitu ini sudah keluar, nanti Bapak akan integrasi lagi. Betul. Kemudian yang pertanyaan yang kedua bagaimana nih, Pak? Surat gimana? Untuk arahan lingkungannya, Pak. Jadi arahan lingkungan yang kami miliki itu arahan lingkungan AMDAL baru, Pak. Kan kalau misalnya sudah terlingkup di RKL RPL-nya, dia cukup menggunakan arahan dirjen yang integrasi pertek, Pak, ya. Betul. Nah, jadi AMDAL kami itu AMDAL lama, Pak, AMDAL 2007, dan baru mau kita bikin AMDAL baru karena peningkatan produksi di 2023 ini, Pak. Gitu. Jadi kita mau mendahulukan salah satu fasilitas. Iya. Sudah, silahkan menggunakan yang 1806 yang integrasi Rintek Pertek itu. Oh iya, baik Pak. Baik. Ya, clear Pak. Matur nuwun Pak. Kami terima kasih Pak Nugraha. Pak Acep silakan PT KWS. Ya, selamat siang Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasi yang diberikan. Mungkin saya ingin pertegas kembali Pak, dari pertemuan sebelumnya juga pernah saya tanyakan, mungkin dengan Bapak mungkin agak beda kali Pak ya. Jadi dari slide pertama yang Bapak sampaikan tadi Pak, kalau untuk PT KWS, PT Karya Wijaya Sukses adalah kegiatan pengusahaan hutan alam Pak, adalah perubahan persetujuan untuk kepemilikan Pak, jadi identitas. Nah, di awal slide Bapak tadi terkait tindak lanjut dari langkah yang harus kita jalani adalah pertama, saya melihat ini Pak, untuk perubahan identitas, di slide Bapak yang pertama itu tidak ada kata atau kalimat mengenai updating RKL RPL Pak, untuk yang paling atas tadi pertama itu. Jadi mohon penegasan dari Bapak, apakah untuk perubahan persetujuan yang karena perubahan identitas itu harus juga melakukan updating RKL RPL Pak? Karena di slide Bapak yang pertama itu tidak ada kata-kata updating RKL RPL Pak. Itu mungkin ingin memastikan saja Pak, karena nanti akan, kalau ini memang tidak perlu ya kami tidak akan melakukan, tapi kalau memang harus, mungkin Bapak harus memastikan atau mempertegas kembali bahwa itu harus dilakukan gitu Pak. Itu Pak pertama Pak. Kedua, untuk PT KWS itu AMDAL-nya AMDAL lama Pak, tahun 97 Pak. Jadi memang benar kata Bapak itu, saya sebenarnya sudah mencoba untuk konversi Pak, memang ada kendala karena harus mengkonversi dari yang, kalau saya lihat dari buku itu 13 kolom Pak. Ya. 13 kolom menjadi 7 kolom yang di P22 itu Pak ya. Jadi saya memang kesulitan, apalagi ada bahasa-bahasa yang dulu mungkin sudah tidak update lagi Pak di masa kini Pak. Nah, seperti itu. Nah, Pak, apakah itu harus kami lakukan? Karena kalau kami hanya menyalin, kemungkinan tidak update lagi. Seperti itu Pak. Itu yang pertanyaan kedua Pak. Baik. Lalu, khusus Bapak. Terkait AMDALNet Pak. Terkait AMDALNet tadi, saya melihat tadi yang disampaikan Pak Asep, mohon maaf ya. Sepertinya tidak ada inputan untuk konversi RKL RPL Pak. Tadi saya lihat seperti itu. Hanya melihat lingkup ringkasan kegiatan saja saya lihat seperti itu. Mohon itu aja. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Acep, terima kasih. Jadi khusus untuk kasusnya Bapak, berarti Bapak juga harus melakukan perubahan nama, identitas, plus juga melakukan updating RKL RPL. Karena juga, dan memang beratnya di Bapak itu adalah melakukan konversi di AMDAL 97 di 13 kolom itu menjadi 7 kolom dan 9 kolom RPL-nya. Jadi
Itu memang ini Pak, memang tantangan yang harus Bapak lakukan. Jadi silakan aja Bapak lakukan itu, tapi tidak usah mengubah dokumen baru dan tidak ada rapat. Jadi Bapak lakukan secara mandiri internal. Bapak rapat internal aja mandiri, memastikan posisinya, masuknya bagaimana, kemudian sudah selesai jadi tinggal masukkan nanti di AMDALNet. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Asep tadi terkait dengan updating RKRPL sudah masuk Pak. Jadi begitu sudah masuk, nanti kan Bapak tinggal klik yang pilih tadi, nanti RKRPL-nya tinggal di input kembali begitu. Nah, ini nanti berbeda kalau nanti setelah kita menggunakan full AMDALNet mulai dari KA sampai ada RKRPL, maka RKRPL-nya sudah tersimpan di sistem. Itu lebih enak lagi karena ini RKRPL Bapak Ibu sekalian belum tersimpan di sistem, ya berarti harus diinput satu persatu. Begitu Pak. Terakhir untuk yang misalkan instansi-instansi yang dahulu, kalau kita salin aja kan mungkin nggak update Pak. Berarti kita sesuaikan dengan yang sekarang. Harus disesuaikan dengan sekarang. Misalnya ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Acep. Selanjutnya Bapak atau Ibu Rizka dari Wilmar. Iya, selamat pagi Pak. Oh, pagi Bu Rizka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebetulnya melanjutkan pertanyaan Ibu yang dari PLB tadi ya. Ya. Berarti kan untuk akun itu di log per NIB ya Pak ya? Ya. Nah, untuk akun, untuk nama penanggung jawab yang kita masukkan saat membuat akunnya, itu apakah akan di log juga? Jadi misalnya ketika kita sudah masuk ke dalam AMDALNet-nya, ketika tadi yang misalnya perubahan nama penanggung jawab ya, itu udah otomatis ke log gitu, nama penanggung jawabnya siapa, yang lamanya gitu maksudnya Pak. Jadi maksudnya karena kan kalau di dalam dokumen lingkungan kita yang di beberapa unit kan beda-beda nama penanggung jawabnya, karena dulu pilihnya itu lebih ke head unit masing-masing gitu, bukan direktur. Kalau ini kan berarti karena di log NIB kita masukin penanggung jawabnya direktur ya Pak. Ya, jadi intinya betul. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah memasukkan nama penanggung jawab di pendaftaran akun itu berarti kelog di dalam ketika melakukan perubahan-perubahan di dalamnya gitu, atau kita tulis lagi namanya? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya Bu, khusus yang sekarang ini kita masih bisa ubah-ubah Bu. Nanti kan bisa berubah siapa menjadi siapa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep itu. Lebih ke ininya sih Pak, kalau perubahan tadi perusahaan baru, iya kita kan nulis sendiri nama penanggung jawabnya. Ya betul. Nah maksudnya yang kondisi saat ini itu Pak, itu masih bisa dirubah. Memang karena namanya sudah ada di sana kan, kita nanti kan kita sekarang juga proses integrasi dengan OSS. Jadi apa yang ada di sana ya namanya juga sama. Jadi memang kelog itu Bu. Ya, oke, berarti kelog ya. Iya. Okay. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya Pak Sudarmanto, Transpasifik, silakan. Oke, terima kasih Pak Farid. Bu Rizka boleh di lower Bu hand-nya. Lanjut Pak Sudarmanto. Oke, mohon izin bertanya Pak, berkaitan dengan kami punya AMDAL yang lama kan persetujuannya dari Provinsi Jawa Timur ya Pak ya. Kemudian kalau saya mau adendum atau ada perubahan yang lainnya itu karena status PMA harus tetap ke Jakarta atau tetap ke Provinsi Jatim Pak? Oke, khusus untuk Jawa Timur dan 19 lokasi yang sekarang ada proses penugasan sampai 4 bulan ke depan, prosesnya tetap masuk melalui PTSP di KLHK, tapi selanjutnya kami akan itu sudah langsung arahkan ke Jawa Timur, prosesnya seperti itu. Oh, jadi dalam 4 bulan ini masih ikut ke Jawa Timur nanti melalui, tapi pendaftarannya melalui PTSP ya Pak ya? Maksudnya ke PTSP di pusat. Oh, pusat, oke. Kemudian yang untuk Pertek dan Rintek limbah B3 atau IPLC yang lainnya juga masuk ke PTSP dulu ya Pak ya? Ya, semuanya di pusat, betul, sesuai dengan itu. Oke, nanti kalau setelah 4 bulan Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Darmanto. Selanjutnya Ibu Dita Retno Palupi. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Pak, kita kan sebelumnya sudah memproses Rintek TPS LB3 di KLHK PTSP ya Pak. Tadi kan setelah dari situ sudah sampai di tahap unit teknis, berarti kan kita membuka atau masuk ke dalam AMDALNet ya Pak? Yes, betul. Nah, kalau misalkan Pak di tengah jalan sampai proses belum selesai, terus perusahaan kami berubah statusnya dari PMA menjadi PMDN, itu apakah tetap bisa dilanjut atau bagaimana Pak? Kalau kegiatan apa Bu?
Kegiatannya industri sepatu olahraga, Pak, alas Oke, kaki. sepatu olahraga kan dasarnya ada di kabupaten kota ya. Kalau Betul. kemudian ternyata ada perubahan di tengah-tengah dan Ibu ternyata sudah menjadi PMDN, ya maka Ibu tinggal mengirimkan surat bahwa sudah ada itu dan prosesnya Ibu langsung hentikan, tinggal pindah ke daerah. Oh, berarti Pak, nanti kalau terkait dengan kan otomatis kan saya juga ada perubahan AMDAL ya Pak, karena mau ada perubahan luasan juga. Sudah rapat atau belum rapat? Belum rapat Pak. Oke, kalau belum rapat berarti nanti langsung di lokasi setempat. Oh, berarti sesuai dengan kabupaten kotanya ya? Ya, sudah berubah sekarang Bu? Belum Pak. Ya udah kalau sudah berubah nanti kita ngobrol lagi. Oke baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Selanjutnya Ibu Denisa, PT Binsar Narona Energi, silakan. Bu Dita tolong di roll lower. Silakan Bu Denisa. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Denisa dari PT Binsar Narona Energi. Izin bertanya, jadi sebelumnya Pak perusahaan saya sudah memiliki izin TPS LB3, namun sudah berakhir di Desember 2021. Oh, sudah berakhir ya? Ya, nah pas mau perpanjangan kan peraturannya sudah berubah ya Pak, hanya perlu integrasi ke persetujuan lingkungan. Ya. Kami juga sudah mengajukan integrasi izin TPS LB3 melalui PTSP online, sudah divalidasi juga pada tanggal 15 November 2022 dan saat ini sudah masuk tahap proses unit teknis. Ya. Kemudian apakah perlu mengajukan ulang di AMDALNet Pak? Dan kira-kira prosesnya berapa lama jika? Nah, justru ini membantu Ibu, silakan langsung Ibu masukkan ke AMDALNet untuk dengan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi, dengan bukti-bukti yang terkait, kemudian nanti itu membantu di unit teknis untuk segera memproses yang Ibu miliki. Jadi dokumen yang berita validasinya saya upload juga ya Pak? Iya, sesuai dengan yang diminta di dalam kotaknya itu. Begitu Ibu? Ada lagi? Oh ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Denisa. Selanjutnya Pak Sudirman. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum Mas, terima kasih. Mohon izin bertanya, ini ada terkait kegiatan, ada izin lingkungan terkait dengan kegiatan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan tahun 2019 kan belum ada Pertek Limbah dan Rintek TPS Limbah B3. Tetapi dia ini akan dilakukan perubahan kepemilikan kepada 3 perusahaan. Pemecahan ya? Iya, pemecahan kepada ketiga perusahaan, jadi ada penciutan. Mohon arahannya bagaimana proses untuk perubahan PL kepada pemilik baru ini. Apakah Rintek dulu, apa bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sebaiknya menyelesaikan Rinteknya dulu, sambil nanti juga melakukan pemecahan. Nah, untuk yang pemecahan ini, untuk yang sekarang saya sampaikan ini belum masuk di AMDALNet. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan yang pemecahan sudah bisa dilakukan. Silakan pasangkan proses melalui PTSP, Pak. Oke, ya, terima kasih Mas. Oke, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Bapak atau Ibu Ari, PT Cahaya Murni Sejahtera. Selamat siang Pak. Yang Pak atas waktunya. Pak, sama sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sama yang sebelumnya. Kami sudah, kalau kami kan dapat surat dari PDLK tentang perubahan ini Pak, wilayah, masalah permohonan perubahan sosial dan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan. Dan kami juga sudah masuk dalam proses uji teknis juga Pak. Nah itu dari Oktober 2022 masih belum. Berarti kami belum ada pergerakan ya? Belum ada sama sekali Pak. Oke, langsung bikin akun di AMDALNet, masukkan seluruh persyaratannya. Ya itu berarti kita adakan perubahan ini ya Pak di AMDALnya itu. Saya lagi coba nih, maksudnya nanti ada perubahannya di perubahan ini yang di situ ada perubahan SKKL nggak sih Pak? Atau ada perubahan di administrasi ininya aja, identitas tanggung jawab? Nanti kan di bawah sebelah kiri itu kan ada perubahan PL. Bapak klik di sebelah kiri perubahan PL, itu nanti akan ada 3 field, 3
3 folder gitu ya. Bapak tinggal milih. Bapak itu perubahan kepemilikan, perubahan kepemilikan plus integrasi Rentek Pertek, atau cukup integrasi Pertek Rentek. Nah, milih salah satu. Nanti menunya akan nambah. Oh, kalau misalkan cuma untuk karena wilayah administrasi saja, Pak, berarti saya pilih yang mana ya, Pak? Oh, wilayah administrasi itu Bapak berubah ini ya, pemecahan ya berarti ya? Iya, betul, pemecahan dari Morowali ke Moro Utara. Oke, sementara masih masuk ke PTSP dulu, Bapak. Itu nanti akan kita treatment dengan metode lain. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan sudah ada fasilitas untuk pemecahan itu. Oh, jadi saya belum masuk dulu aja ya? Nggak apa-apa ya? Oke, berarti. Tapi kalau Bapak mau bikin dulu akun di Amdalnya dulu juga nggak apa-apa. Iya, saya bikin untuk Makassar Bandung pendaftaran dulu ya, Pak ya? Ya, oke. Oh, berarti belum ada ya, Pak ya, untuk saya ya? Belum ada. Mudah-mudahan setelah lagi kita ada ini, kita sambil jalanin. Siap, Pak. Sungainya disuruh ngalir terus, tapi harus sambil dibendung ya, udah gimana? Iya, itu kita soalnya terkendala mau mengajukan PHK, Pak. Kita udah hampir habis lah Pak dari PPKH-nya itu bulan depan itu. Udah hampir setahun. Gara-gara perubahan itu. Kita terhambat nanti. Kewajiban kita itu tata batas sudah semua. Tinggal karena mengajukan PHK itu belum ditandatangani, belum dibikin. Iya, mulia. Iya, betul, Pak. Nah, itu kita sebulan lagi habis, kita masa ngajukan lagi. Waduh, berat lagi, Pak. Di PPKH-nya tinggal PHK saja, Pak. Oke, baik. Kalau nanti di banyak, Pak. Ya, untuk baik. PTSP-nya. Ya, makasih Pak waktunya, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Iya, sama-sama. Selanjutnya monggo Pak Doni. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan Pak, saya Doni dari Pelindo Cabang Teluk Bayur. Mungkin sebetulnya gini Pak, sebelumnya kami dari Pelindo rencana akan melakukan pengerukan Pak sama dumping area. Cuman di AMDAL-nya kami di tahun 2019, ini posisinya itu ada beberapa lingkup wilayah yang memang tidak tercover Pak untuk area dredging ya. Nah, akhirnya kita minta fatwa sama kementerian dan akhirnya diputuskan untuk disusun AMDAL B Pak untuk dredging ya. Nah, dalam proses pengurusannya di AMDAL-nya tersebut Pak ada berdasarkan PP tahun 22 tahun 2021 Pak pasal 43 di situ disebutkan bahwa syarat untuk dokumen AMDAL RKRPL itu adalah pemenuhan Pertek Andalalin Pak. Nah, jatuhnya itu Pelindo Teluk Bayur ini bukan pelabuhan utama Pak. Kalau dilihat berdasarkan PM 17 tahun 2021 terkait bangkitan darat tarikan Pak, ini kita tuh sebagai pelabuhan Madia ya Pak, bukan pelabuhan utama nih kayak gitu kan. Nah ini apakah ketika nanti pengurusan AMDAL Adenum B ini nanti di kementerian, apakah cukup bangkitannya itu bangkitan sedang Pak seperti rekomendasi teknis apa emang harus tetap menggunakan dokumen Andalalin Pak? Oke, kalau kegiatan Bapak dia sekiranya memerlukan dokumen Andalalin, maka harus menyusun dokumen Andalalin. Kegiatan Bapak bukan pelabuhan pengumpul utama, bukan? Iya, bukan pelabuhan utama sih Pak kayak gitu. Pelabuhan pengumpul bukan? Pengumpul antar provinsi ya Pak ya? Iya, betul. Ya, masuk juga sih Pak. Oh, bukan masuk juga maksudnya. Iya atau tidak? Masuk. Iya Pak, masuk. Oke, berarti kan posisi tetap ada di pusat begitu kan? Kewenangannya. Kalau dia regional baru ada di provinsi. Ya. Jadi berkaitan dengan Andalalin itu embedded masuk di dalam proses AMDAL-nya berupa Pertek. Nanti silakan berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan Darat Pak, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait hal itu. Oke, berarti emang perlu dikoordinasikan kembali berarti ya Pak sama Kementerian Perhubungan. Betul. Kemudian yang kedua Pak, saya mau tanya ini Pak terkait pengurusan Pertek, karena posisi untuk pengurusan AMDAL dredging tersebut kan otomatis kami harus mengurus Pertek-Pertek selain Andalalin seperti Pertek air limbah domestik dan juga limbah B3. Nah, posisi kalau di pelabuhan itu kan agak unik Pak. Untuk limbah ini dibuat menjadi dua kategori. Pertama untuk limbah TPS untuk area kapal itu kita sebut dengan reception facility. Kemudian untuk area darat itu kita menggunakan namanya TPS B3 Pak. Nah, RF biasanya kan kami emang udah punya izin pengumpul Pak. Nanti jatuhnya itu nanti ke Pertek ya Pak. Ya. Kalau untuk TPS B3 tersebut itu juga kita masih perlu menggunakan Pertek lagi Pak. Berarti kita punya dua Pertek atau Rintek Pak. Nah, Rintek Pak. TPS itu Rintek. Rincian teknis dengan spesifikasinya teknisnya nanti akan dimasukkan dalam perjuangan ini Pak.
Oke, berarti saya untuk pengelolaan B3 berarti mengurus satu pertek sama satu rintek untuk kalau rinteknya nggak perlu diurus, tapi nanti diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan. Jadi yang paling penting ukurannya jelas, dimensinya jelas, itu nanti akan masuk di dalam proses integrasi dengan persetujuan lingkungan. Tidak ada verifikasi tersendiri untuk pertek. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Farid. Baik. Terima kasih Pak Doni. Baik. Selanjutnya Pak Agus Dwi Purnomo, silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Ya, saya dari PT Junexa Material Utama Pak. Yang kami tanyakan saat ini, kami kan sudah mengurus izin persetujuan lingkungan, yang mana prosesnya sudah sampai unit teknis. Itu yang pertama. Bikin baru, terkait dengan adanya UKL? UKL UPL Pak. Jadi PT apa, Pak? Gimana Pak? PT-nya apa? PT Junexa Material Utama, Kabupaten Mojokerto Pak. Ya, jadi di PTSP untuk proses persetujuan lingkungannya itu sudah sampai unit teknis. Terkait persetujuan lingkungannya ini kan sesuai dengan surat arahan dari KLHK, adanya perubahan nama perusahaan Pak. Nama kepemilikan. Yang pertanyaan saya terkait dengan kita juga punya izin TPS, LB3 sama pengolahan air limbah kan sudah habis masa berlakunya. Kan itu harus diurus dengan Rintek LB3 sama Pertek air limbah ya Pak ya? Ya. Nah, apakah itu bisa sekaligus diintegrasikan di dalam AMDALNet itu? Nanti kita kalian Pak, oh iya benar. Mas Dirman di mute Mas. Ya, oke. Lanjut. Di mute Pak Sudirman. Oke Pak. Ya lanjut Pak Agus. Sudah ya Pak ya. Jelas? Ya. Jadi pertanyaan kami adalah terkait dengan Rintek LB3 sama Pertek air limbahnya itu, apakah bisa sekalian nanti diintegrasikan di AMDALNet itu? Jadi kita nggak usah nunggu terbit persetujuan lingkungannya itu Pak ya, langsung sekalian ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Justru ini memang untuk mengintegrasikan itu sebelum penerbitan persetujuan lingkungan yang baru. Berarti bisa langsung pada saat kita buat akun di AMDALNet sekalian kita melakukan penggabungan Rintek sama Perteknya ya Pak ya. Tapi yang udah masuk PTSP dulu ya Pak. Ini, gimana Pak? Udah masuk ke PTSP dulu ya. Ya. Berarti kita harus izin di PTSP terkait dengan Rintek sama Perteknya dulu ya Pak ya? Ya, Bapak masuk ke PTSP dulu, pas masuk unit teknis berarti di tempat AMDALNet. Berarti untuk yang di AMDALNet ini paralel bisa menunggu proses di PTSP-nya dulu baru nanti masuk di AMDALNet untuk penggabungan itu atau bagaimana Pak? Ya, nunggu di PTSP-nya keluar validasinya udah baru bisa diproses di AMDALNet. Oke. Terus yang kedua Pak, terkait dengan persetujuan lingkungan, kan ada bahan baku yang mana ini kan ada tambahan Pak dengan dokumen UKL-UPL yang lama. Itu sekaligus bisa kita lakukan perubahan di situ nanti ya Pak? Ya, betul. Yang penting jujur nanti, itu aja. Ya, jadi memang kan aktualnya, karena dokumen UKL kita kan yang lama ada bahan baku yang baru. Ya. Sehingga kami ini nanti dalam pelaporan yang 6 bulan sekali itu mau ikut yang mana gitu loh Pak. Karena di dokumen UKL masih data yang lama, padahal aktual kita masih yang baru gitu Pak. Betul, disesuaikan Pak. Sekaligus nanti ya Pak. RKL, ya betul. Betul Pak. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi. Selanjutnya Bapak atau Ibu Listra AKR. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Farid, izin bertanya Pak. Ini sebenarnya hampir mirip dengan rekan-rekan yang tadi Pak terkait pengajuan Rintek TPS LB3. Nah, per Desember 2022 itu PT kami ini sudah sampai unit teknis dan sudah dalam proses penyusunan draft. Untuk Rinteknya Pak. Nah, tapi setelah kita minta update ke PIC-nya, infonya dari PIC-nya tersebut, kalau sekarang prosesnya sudah sampai ke PTSP.
Nah, ini gimana ya Pak? Maksudnya apakah kami tetap menunggu yang dari PTSP-nya atau Prosesnya kami tetap PTS mengajukan ke berarti AMDAL-nya Pak? udah jadi dong, tinggal diambil. Nah, itu kan kami coba tanya tuh Pak, prosesnya seperti apa. Nah, kami juga udah tanya ke PTSP, infonya belum ada update. Nah, ini kira-kira gimana ya Pak? Ibu PT apa namanya? PT AKR Korporindo Pak, Rintek AKR Tanjung Priuk. Oke, nggak bisa jawab. Minta tolong tim itu nanti Bu, posisinya sekarang bagaimana? Saya belum tahu posisinya Ibu. Coba cek PT AKR Korporindo. Oh, sudah lihat. Pak Farid, izin Pak Farid. Oh, saya Oh ya Bu. Ini ya kebetulan ini saya yang mendraft Pak. Iya. Ini sudah berproses Pak Farid. Oh, udah sampai gitu ya? bagian hukum. Ayo, wes. Kemudian saya meminta untuk Pemrakarsa mengecek ya di PTSP apakah sudah terbit atau belum, kan melalui akunnya Pemrakarsa begitu. Oke. Ya, betul. Ibu tenang saja, tunggu aja nanti udah jadi itu. Oh, berarti saya nggak perlu ajukan lagi di AMDAL Pak ya? Udah, Ibu Oh, tinggal siap Pak. tiba-tiba nanti udah muncul di PTSP. Oke, siap Pak Farid. Pak, satu lagi dong Pak. Pak, silakan, untuk yang SLO ini sebenarnya Pak, kita harus, saya harus ajuin perlin dulu baru SLO ya Pak ya? SLO kan setelah kegiatannya berjalan, Bu. Oh, siap. Kegiatannya berjalan, peralatan pengendali dampak lingkungannya sudah settle, dijalankan, baru jebret dikasih SLO. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Bu. Ya, cukup Pak. Sami Bu Listra. Ya, makasih Pak. Bapak Imat Riana atau Ibu Imat, mohon maaf. Bapak Pak. Silakan Pak, mohon maaf Pak. Assalamualaikum Pak Farid, terima kasih waktunya. Silakan. Extra aja Pak. Berarti yang untuk pengajuan di AMDAL itu adalah yang sudah submit di PTSP yang sampai unit teknis. Yes, betul. Kemarin kami ngajuin Pak di PTSP untuk yang perubahan persetujuan karena ada perubahan pemilik ya. Nah, cuman kan ternyata ditolak beberapa kali. Nah, ternyata di perjalanan kami juga ada nambah mesin baru. Nah, jadi seperti apa itu Pak baiknya ya? Apakah kita ulang dari awal di PTSP ya, ada perubahan pemilik baru plus ada penambahan mesin atau gimana Pak? Berarti ada perubahan kapasitas dong Pak. Kegiatan Bapak apa? Betul, ada perubahan kapasitas. Kegiatan Bapak apa? Kami fit bahan baku keramik Pak. Oke. Berubah kapasitas dari berapa ke berapa Pak? Ada perubahan bangunan nggak? Ada penambahan smelter 1. Dari asalnya 9 jadi 10. Nah, itu aja sih. Bisa jadi Bapak nanti UKL baru itu. Saya tidak bisa menjawab. Nanti Bapak pakai tool spill saja, dicek menggunakan PIL, penyajian informasi lingkungan, cek apakah perubahan-perubahannya itu membuat AMDAL baru, UKL baru atau adendum AMDAL ABC, begitu. Kalau gitu Pak. Itu nggak di PTSP kayak gitu Pak? Iya, betul. Di PTSP ya? Iya, betul. Oke. Makasih Pak, makasih itu aja. Ya. Baik, Pak Imat, terima kasih. Selanjutnya undang Bu Anita, HSSCT PPI. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Farid, saya ingin menanyakan mengenai, kami kan telah mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dengan updating RKL mengenai perubahan kode limbah. Pada saat ini masih proses di bagian teknis, Pak. Di tahun ini juga kebetulan... PT-nya apa ini? PT-nya? Petrokimikal, Pak. TPP itu, TPPI itu apa? Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Oke, terus? Untuk di tahun ini juga, kebetulan izin TPS kami akan berakhir di bulan Mei 2023. Ini akan masuk ke dalam rintek TPS kan ya, Pak? Ya, betul. Di tahun yang sama juga kami memiliki rencana untuk menambahkan item di bagian IPLC, dikarenakan IPLC kami belum mencantumkan pemanfaatan air limbah domestik. Ya. Mohon arahannya bagaimana prosedur yang dilalui agar dapat dilakukan secara efektif. Oke, lanjut saja Bu, untuk proses integrasi praktek rinteknya. Untuk terkait dengan IPA-nya itu berarti kan ada praktek airnya, pembuangan limbah ke badan airnya. Betul. Ya, itu sudah dijalankan atau belum? Belum, Pak, belum. Masa berlakunya sudah habis atau baru akan melakukan? Baru akan melakukan. Oke, berarti selesaikan dulu prakteknya dan nanti integrasinya ke sini.
Oh, berarti di bagian IPLC-nya dulu ya Pak ya, yang Yes, diurus, betul. kemudian nanti seiring dengan berjalannya waktu baru persetujuan lingkungan terkait dengan kode limbah dan izin TPS-nya. Iya, betul, integrasi ya. Oh gitu. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Baik, Bu Anita, terima kasih sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu Petnesia Resindo. Petnesia Resindo. Halo, selamat siang Pak Farid. Selamat siang Bapak, silakan. Ya, saya dengan Joni Pak dari PT Petnesia Pak. Oke, Pak Joni. Pak, izin bertanya Pak, kami sekitar bulan Desember, tanggal 30 Desember yang 2022, ada menyampaikan surat permohonan arahan Pak, terkait rencana kegiatan aktivitas di Petnesia Resindo. Waktu itu ke PTSP sudah kami submit, dan kemudian tanggal 13 Januari yang lalu kami menanyakan ke PTSP Pak terkait progresnya. Kemudian jawabannya masih dalam... Makasih ya. Ya, sama-sama. Di-mute ya. Bu Anita di-mute tolong. Atau panitia boleh di-mute. Lanjut Pak, silakan. Ya, Pak Farid. Jadi jawaban dari PTSP pada tanggal 13 Januari lalu masih dalam tahap proses di unit teknis, Pak. Jadi ini bagaimana Pak Farid? Apakah dengan adanya ini kita bisa langsung login ke AMDAL.net untuk mengisi seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau masih menunggu jawaban dari permohonan pertarahan tadi, Pak? Bapak permohonan arahannya arahan apa ya? Jadi gini Pak, kita ada penciutan Pak, penciutan luas area pabrik. Ya. Itu Pak. Penciutannya langsung aja Bapak masuk ke PTSP untuk proses perubahan dan lingkungan untuk penciutan. Untuk surat arahan sambil proses dijalankan. Tapi sebenarnya itu tidak perlu surat arahan, tinggal proses penciutan itu nanti bisa langsung masuk ke PTSP sampaikan untuk terkait dengan proses penciutan. Yang paling penting yang berat adalah RKL RPL-nya dipisah-pisahkan. Itu belum dicakup di AMDAL ini, beberapa minggu ke depan sedang kita siapkan untuk penciutan itu. Oh, jadi masih manual ya Pak ya? Belum bisa online ya, Pak? Betul. Jadi tahap berikutnya kami menyampaikan surat lagi ke PTSP. Langsung aja Bapak proses perubahan PL untuk penciutan. Perubahan PL, ya, karena di surat itu kami juga menyampaikan informasi lingkungan Pak, penyajian informasi lingkungannya. Apakah sudah cukup Pak? Atau nanti akan dicek dulu sama tim. Apa namanya? PT-nya? Petnesia Resindo, Pak Farid. Petnesia Resindo. Oke, baik. Nanti ada tim di surat Bapak ada nama Bapak dan nomor telepon kontak Bapak ya? Ada Pak. Oke, sip. Baik, nanti biar dicari oleh tim, nanti biar dikomunikasikan. Oke. Kemudian yang kedua Pak Farid, ini terkait TPS Limbah B3 Pak. Jadi kami di bulan November 2022 sudah submit juga melalui PTSP untuk rincian teknis Pak. Rincian teknis TPS Limbah B3. Mungkin sampai sekarang belum ada, masih dalam tahap proses unit teknis Pak. Apakah silakan masuk melalui AMDAL kalau itu. Oh, masuk AMDAL.net. Ya, begitu masuk di unit teknis berarti langsung Bapak bikin akun di AMDAL.net terus langsung proses integrasikan ini. Nanti bisa langsung ditindaklanjuti. Tapi waktu itu belum ada ini Pak, masih dalam proses unit teknis, artinya Pak, apakah kita bisa langsung lewat AMDAL.net atau masih menunggu dari unit teknis ya, yang dimaksud? Itu proses di unit teknis itu artinya sebenarnya sedang dikerjakan untuk proses yang tadi saya ceritakan di Jawa. Nah, ketika masuk unit teknis berarti Bapak sudah mulai untuk masuk ke AMDAL.net untuk membantu mengintegrasikan kegiatan yang Bapak miliki. Jadi kami masuk ke AMDAL.net, kemudian nanti integrasikan yang Rintek tadi Pak ya ke dalam. Cari menu integrasi Rintek itu. Demikian. Ya, kami menunggu yang tadi Pak Farid yang nomor 1 Pak ya untuk baik. arahan tadi. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya Bapak Zulham PT Idrus Service Idrus. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ini masih menyambung pertanyaan dari rekan-rekan yang lain mengenai izin limbah B3 yang sudah di-upload melalui PTSP KLHK Pak. Itu perubahan persetujuan lingkungan dengan kategori update RKLPL, itu sudah kami masukkan permohonan. Itu tujuannya untuk integrasi izin TPS limbah B3 kami Pak. Nah, itu sudah divalidasi. Kami sudah validasi offline di PTSP KLHK di awal Desember, dan sekarang statusnya masih verifikasi di unit teknis Pak. Ya.
Berarti kalau saya dapat penjelasan dari sebelum-sebelumnya bahwa kita bisa mempercepat proses itu dengan membuka akun di Amdalnet dan kita update. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak, saya sudah bikin akun di Amdalnet nih Pak. Nah, di sini saya ambil perubahan PKPLH dan integrasi Pertek atau Rintek. Perubahan PL. Kenapa Pak? Perubahan perusahaan lingkungan yang ada di bawah sebelah kiri. PKPLH Pak ya? Ya, betul. PKPLH. Ya, PKPLH. PKPLH atau SKKL? Kami sih masih undernya UKLUPL Pak, belum AMDAL. Ya. Oke. Nah, terus di bagian bawah Pak, yang perlu saya tanyakan di sini diminta untuk upload lampiran bukti perubahan. Sedangkan kita kan masih proses di PTSP, di unit teknis. Yang di sini untuk link Google Drive-nya kira-kira apa yang perlu di-submit Pak? Bapak yang mau berubah apa sih? Kenapa Pak? Bapak yang mau ada perubahan apa itu? Mau integrasi izin TPS Limbah B3? Oh ya sudah, tinggal diupload spesifikasi teknisnya saja. Oke. Ya. Nah terus Pak ada satu lagi. Ada di sini diminta surat permohonan perubahan PL. Ya. Nah ada pejabat yang menandatangani. Kalau bukti validasi administrasi PTSP kita punya Pak. Nah cuman untuk nomor PL ini yang dimasukkan yang mana nih Pak? Oke. Karena kan belum ada perubahan. Oh, sorry Pak. Sebentar. Gimana? 1 menit Pak, sebentar. Gimana? Siap. Oh, Pak, diulangi Pak. Aduh, sorry Pak, ada pertanyaan dari pimpinan. Gimana Pak? Bilang. Ya, di dalam menu perubahan PKPLH, di bagian integrasi Pertek dan Rintek, di bagian bawah Pak, di bagian paling bawahnya itu kita diminta untuk mengisi data surat permohonan perubahan PL. Perubahan persetujuan lingkungan. Padahal itu sekarang kan masih dalam proses di unit teknis. Kira-kira yang perlu dimasukkan. Surat permohonan Bapak sendiri. Oh, berarti surat yang di PTSP itu yang kita masukkan Pak ya? Ya Bapak. Oke. Nah, di lampirannya Pak, berarti kami hanya perlu memasukkan rintek penyimpanan atau dokumen rincian teknisnya juga Pak? Karena di sini Bapak mau apa? Penyimpanan limbah B3. Berarti kita upload rincian teknis penyimpanan limbah B3 Pak ya? Oke, siap. Terima kasih Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak sudah. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Randy Rizky. Pak Randy, silakan. Minimax, Mindmax apa itu? Pak Randy. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Farid. Izin bertanya Pak Farid. Saya Randy Rizky Pak Farid dari PT Minimax Indonesia yang berlokasi kegiatan usaha kita di Provinsi Jambi Pak, Kabupaten Sarawangun. Pak izin bertanya nih Pak. Pak kita kan mau ada perubahan kepemilikan di PT perubahan dokumen UKLUPL Pak. Yang dimana PT Minimax ini bergerak dalam bidang batubara dan PT yang mau kita ubah ini kepemilikannya itu PT IBA yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan Pak, pelabuhan bongkar muat kapal Pak. Nah ini untuk penguploadan net itu Pak untuk izin Pertek sama Rinteknya itu yang diupload data yang PT IBA-nya atau PT Minimax-nya Pak, izin Pertek sama Rinteknya Pak. Yang udah dimiliki? Yang udah kedua-duanya udah dimiliki Pak. Kalau yang PT IBA yang di bidang usaha kapal itu dia udah expired, yang Minimax ini pertambangan batubara sedang dalam tahap proses unit teknis Pak. Bukan, maksudnya kan di lokasi itu ada 2 begitu Pak? Iya, ada 2 Pak. Cuman beda kabupaten sih Pak. Bukan. Barangnya juga ada 2. Barangnya ya ada 2 juga. Iya, betul Pak. TPS-nya ada 2. Iya. Terus kemudian IPAL-nya juga ada 2. Iya. Ya berarti masing-masing Pak. Yang berarti yang kita upload itu di Amdalnet itu. Ya, pertanyaan saya ke Bapak adalah dengan Bapak meng-take over yang satunya itu tadi, apakah itu mau dipertahankan sebagai yang sana atau tidak? Dipertahankan kayaknya Pak. Oke, ya berarti masing-masing. Masing-masing Pak ya. Ya.
Oke, baik Pak, siap. Oke Pak Randy, terima kasih. Selanjutnya Ibu Eliana atau Bapak Eliana, mohon maaf. Iya Pak, selamat Bu. selamat pagi Pak. Ibu Eliana. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi ada 2 perusahaan kami, yaitu Agrindo Indah Persada Jambi, dan juga Sinar Alam Permai itu sudah mendapatkan surat arahan dari PDA Luka. Pertama yang IP Jambi itu sudah mendapat surat resmi arahan untuk melengkapi beberapa data seperti berita acara validasi, lalu update matriks dan lain-lain. Nah, data tersebut sudah kami masukkan ke PTSP Kebonanas. Hal ini sesuai arahan dari PIC PDA Luka. Lalu yang kedua, Sinar Alam Permai itu kita sudah mendapat. Ini berubah apa Pak, Bu? Yang pertama? Integrasi Rintek, Pak. Oke, terus kemudian yang kedua? Lalu yang Sinar Alam Permai sama juga, yaitu integrasi Rintek, dan kita sudah mendapat arahan dari PIC PDA Luka untuk melengkapi beberapa datanya sama dengan IP Jambi. Nah, ini sudah kita kirimkan ke PIC tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami perlu untuk submit kembali ke AMDALNet, Pak? Sebagai submit aja Bu ke AMDALNet, Bu. Biar mempercepat proses yang Ibu ini. Untuk membuat SKM. Oke, baik Pak. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan, kan ada data yang update matriks RKL, RPL ya Pak ya? Yang perlu kami update itu cukup PLB3-nya atau di luar PLB3 seperti regulasi-regulasi air, itu Pak. Ya, diupdate sekalian kalau itu ya. Oke, berarti seluruhnya ya Pak ya. Ya, betul. Lalu yang ketiga Pak, maaf Pak banyak. Ini sebagai masukan saja, apakah memungkinkan ya Pak untuk diintegrasikan antara PTSP ke PDA Luka, ke AMDALNet-nya Pak? Soalnya kan datanya hampir sama ya. Ya, betul. Ya ini sedang diupayakan Ibu untuk proses ini. Sedang diupayakan untuk biar bisa satu pintu nanti. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eliana. Selanjutnya Bapak Indra Turnip. Baik Pak, selamat siang Pak. Siang Bapak. Pak, izin Pak. Ya. Perkenalkan, kita PT Flora Wahana Tirta berdomisili di Riau, Kabupaten Kampar Pak. Ya. Jadi sebelumnya kita ini Pak PMA Pak. Jadi diambil alih oleh pemilik baru menjadi PMDN. Ya. Jadi waktu itu kita pada saat di PMA, kita itu ada melakukan permohonan untuk ini LB3 Pak. Karena LB3 izin limbah B3 kita sebelumnya itu mati Pak. Jadi waktu itu kita sudah mendapatkan dari ini kementerian PTSP KLHK berita acara validasi permohonan layanan Pak. Ya. Nah, tapi posisinya sekarang kan kita Pak sudah PMDN Pak. Ya. Apakah terhadap perpanjangan izin LB3 TPS LB3 kita itu prosesnya jadi seperti apa gitu loh Pak? Oke. Jadi permohonan yang sudah Bapak masukkan apa saja sekarang? Permohonan untuk ini TPS LB3-nya Pak. Hanya integrasi itu aja? Ya, integrasi ke ini ke UKL UPL RKL UPL kita Pak. Nah, sekarang statusnya bagaimana? Di unit teknis begitu? Gimana Pak? Statusnya ada di unit teknis begitu? Status di dashboard ya Pak PTSP? Ya, menunggu validasi Pak. Oke. Oh, kalau menunggu validasi masih urusan PTSP itu Pak. Nanti beliau udah Bapak validasi baru bisa dikirim ke sini. Itu belum dikirim ke kami tuh. Ya, soalnya kan yang muncul itu sekarang ini berita acara validasi permohonan layanan Pak. Iya, betul. Nah, apakah kami sudah PMDN tetap melanjutkan ini atau gimana Pak ya? Oh, untuk PMD kegiatan Bapak apa ini? Perkebunan kelapa sawit Pak. Oh, ada di Kabupaten Kota. Ya. Ya berarti kalau PMDN bukan di pusat. Nah, jadi dulunya kan Pak, waktu sebelum diambil alih oleh manajemen kita yang baru ini, itu PMA Pak. Dia PMA, berproses lah kan, sampai ke tahapan berita acara validasi permohonan layanannya Pak. Setelah itu kita beralih balik ke PMDN gitu loh Pak. Oh, jadi PMA, kemudian sekarang berubah menjadi PMDN, terus kemudian kita membangun atau membuat suatu usaha begitu ya?
dengan Ya. E-nya FMDA ya. Betul. Halo, betul Ya. Pak? Ya, baik. Ya berarti tinggal di ini Pak. Kalau sudah PMDN posisinya bukan di pusat Pak, ada di kabupaten kota. Oh gitu ya. Jadi Ya. yang sudah masuk ke posisi di PTSP KLHK itu kita ditutup gitu aja atau seperti apa Pak ya? Close-nya Pak, pusat ke PTSP kegiatan sudah ternyata kegiatannya berada di kewenangan ini. Kita kalau ini akan kami kembalikan posisi itu. Oh gitu Pak ya. Terus gini Pak, izin. Ya. Jadi harus membuat jadi gini Pak. Berarti itu kewenangan di kabupaten terhadap izin tersebut. Iya, kalau Bapak sudah jadi PMDN, Bapak sudah jadi PMDN atau masih angan-angan? Sudah PMDN Pak. Nah, Jadi sudah. Jadi di data OSS kita itu kita sudah PMDN Pak. Ya sudah. Oh gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, oke Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Ada lagi? Baik, Oke, Pak. terima Baik, kasih Pak. Pak Indra. Selanjutnya Pak Saroto. Pak. Iya Pak. Tanyakan membuat persetujuan lagi AMDAL baru. Pak Indra mohon di mute Pak, terus boleh raise hand-nya di lower. Panitia tolong bantuannya. Baik, terima kasih Pak. Saya Saroto dari PT KK Zisco. Silakan. Baik Pak Farid. Pertama kami sedang mengajukan perubahan dokumen. Ya. Dari UKL UPL menjadi AMDAL. Oke. Karena UKL UPL kita lama dari 2011 ya, produk dari kabupaten. Setelah kita cek dan kita sesuai aturan bahwasanya luas lahan kita melebihi dari aturan kita ada hampir 11.000. Nah, 11 hektar lah ya, ini 11 hektar. Dan PMA. Ya. Dan kita akan menaikkan kapasitas izin. Oke. Ya, tentunya itu akan merubah semuanya ya Pak. Dari UKL menjadi AMDAL. Ya. Iya betul ya. Atau apa tetap UKL? Baik. Kegiatannya sudah sekarang bergerak kegiatannya melebihi kegiatan yang AMDAL saat ini ya? Iya. Kita akan melakukan peningkatan. Izinnya sudah ada. Kapasitasnya kita naik dari 600 juta meter menjadi 1,2 miliar. Oh, berarti kegiatan sudah berjalan, nggak punya dokumen semua, Pak? Iya, belum. Kita masih UKL. Nah, iya. Kegiatan, ada nggak perubahan dari UKL itu? Belum. Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain. Iya, makanya kita mau mengajukan pengajuan itu, perubahan itu. Dari UKL menjadi AMDAL. Karena perubahan kapasitas produksi, luas lahan, dan PMA. Oke, kapasitas produksi dan luas lahan itu di dalam dokumen UKL yang lama sama sekali tidak, di luar UKL yang lama, di luar lingkup. Yang apa? Yang lahan? Ya, lahan. Sama. Maupun itu tadi kapasitas produksi dan sebagainya? Kapasitas produksi yang berubah. Nambah, ya betul. Oke. Penambahannya ini masih dicakup dalam dokumen yang lama atau enggak? Enggak. Berarti penambahannya ini lebih besar daripada dokumen yang lama? Iya, betul. Sisi berapa? Dari 100% berarti. Perubahan izinnya 100%. Oke, berarti kalau begitu Bapak ada kegiatan baru dong ada di sini yang berupa penambahan, ya kan? Kegiatan barunya sih tidak ada, hanya penambahan kapasitas. Penambahan itu kan? Iya berarti. Ya, baik Pak. Saran saya, karena ini saya tidak membaca dokumennya bagaimana, Bapak kirim surat saja untuk permohonan arahan dokumen lingkungan dengan dilengkapi dengan dokumen PIL. Sampaikan perubahannya berapa menjadi berapa, luasnya berapa menjadi berapa, sehingga kita sudah jelas arahnya bagaimana. Kita sudah mengajukan arahan ke PTSP dan ke PDULK. Kita kemarin juga sudah pernah sosialisasi. Surat arahnya sudah dapat? Belum, suratnya belum. YKK Zipco. Iya betul. Makanya dari itu Mas Sandy atau siapa cek YKK Zipco terkait dengan surat arahan atau Mas Patrick. Oke. Iya baik. Nanti dicari itu akan dikomunikasikan.
Satu lagi kita bisa masuk ke AMDALNet atau tidak? Bisa aja Bapak, boleh aja kalau mau bikin akun. Oh, boleh bikin akun walaupun seperti itu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Farid atas informasinya. Yuk. Monggo Pak Saroto. Selanjutnya kami undang Bapak Asman. Ya Pak. Silakan. Ya, izin Pak. Ini kan kebetulan kami dari Arah Jasa Konsultan, dari perusahaan konsultan. Ya. Kebetulan kami lagi mengerjakan proses perizinan ini Pak. Ada beberapa perusahaan. Yang pertama itu kami mengerjakan dari perusahaan PT Wajah Inti Lestari. Perusahaan PT Wajah Inti Lestari ini sedang mengajukan perubahan perlink Pak untuk Pertek dan Rintek. Ya. Terkait surat arahan perubahannya Pak, apakah bersurat lagi ke PD Luka atau bagaimana Pak? Pakai 1806. Kenapa? Surat Direktur PD Luka nomor 1806 tentang integrasi Rintek Pertek. Surat edaran itu. Oh iya. Oh iya Pak. Okay. Kemudian ini Pak, perusahaan akan merencanakan ini penambahan JT. Apakah perlu di adendum atau JT-nya ini cukup UKIL baru saja Pak? Panjangnya berapa Pak? Kenapa Pak? Panjangnya berapa? Panjangnya berapa Pak? Panjang. Dimensinya, panjang, lebar, tinggi? 20 ya kalau saya tidak salah ya Pak. Oke, baik. Baik, Bapak pelajari dulu panjang lebar dimensinya. Silahkan menggunakan tool spill untuk melihat dia AMDAL baru adendum terintegrasi dengan kegiatan utama atau tidak. Saya nggak bisa menjawab karena datanya belum lengkap. Ya, ya. Begitu Bapak? Iya Pak. Okay. Kemudian, iya. Kemudian ini Pak, ya satu perusahaan lagi Pak, ini dari PT Ciria Nugraha Indotama. Perusahaan ini kan adalah pengelola kawasan industri. Kemudian tenan-tenan akan mengajukan RKLRP rinci Pak. Apakah ini prosesnya ini apakah lewat AMDALNet atau di PT KLHK juga Pak? Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, masuk melalui PT KLHK, kemudian setelah itu masuk ke AMDALNet dengan menggunakan akun Pemrakarsa. Akun Pemrakarsa. Pak. Oke. Ini Pak. Demikian Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan masih banyak lagi nih. Selanjutnya dari Kodrina, Ibu Kodrina, silakan. Ya Pak, selamat pagi. Izin bertanya Pak, saya dari MBP, Maritim Barito Perkasa. Jadi kami itu sudah melakukan permohonan satu untuk integrasi Pertek dan Rintek ya Pak, dan sudah diproses di unit teknis dan dalam proses pemilihan PJM. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kami ada rencana perubahan kegiatan Pak. Jadi untuk tambahan bangunan gedung gitu. Sebenarnya nggak terlalu signifikan tapi ada tambahan kegiatan. Nah kalau menurut Bapak sebaiknya kami selesaikan proses yang udah berjalan dulu aja, yaitu integrasi Pertek dan Rintek ke dalam perizinan lingkungan, atau permohonan sebelumnya boleh kami tarik untuk sekalian kami tambahkan perubahan kegiatannya Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau adanya perubahan ketika dalam prosesnya sedang berlangsung begitu, sebenarnya haknya ada di Ibu, mau ditarik, mau dilanjutkan. Yang jelas kalau Ibu udah masukin A, pasti nanti akan diselesaikan sampai A. Ternyata di perjalanan ternyata ada perubahan dan ini ya, ini kalau sepanjang Ibu tidak menarik ini pasti itu akan sampai keluar A-nya itu keluar. Begitu Bu. Jadi ada di tempat Ibu, monggo kebijakannya. Oke, kalau gitu kami boleh harus mengirimkan surat penarikan permohonan pertama atau seperti apa Pak? Itu lebih baik seperti itu. Oke, siap. Enggak, nanti disampaikan ke PTSP langsung ya Pak, atau ke PD Luka-nya? Ya, ke PTSP langsung, jangan ke PD Luka. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, selanjutnya, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa proses ini tuh bukan untuk proses penyusunan Perteknya, bukan. Perteknya nanti silahkan dicetak sendiri di PPSA atau udara atau air atau limbah B3. Ini hanya proses integrasinya saja. Ketika sudah Perteknya sudah jadi, mengintegrasikannya ke persoalan lingkungan baru menggunakan proses ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau menayangkan beberapa PJM-PJM yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat Ibu Bapak posisinya ada di mana. Silakan Mas Fajar ditayangkan. Bapak Ibu nanti posisinya ada di mana. Nanti kalau
ada yang belum ada nanti bisa menghubungi ke tim sekretariat. Silahkan ditayangkan Mas Fajar. Mas Fajar atau Mbak Lesti. Halo? Silakan. Baik, jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau digedein. Jadi ini nanti kita akan share di chat room. Ini ada mungkin Bapak Ibu nanti nggak bisa melihat secara ini dulu. Ini ada beberapa penunjang materi yang ada di tempat kami. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi posisi Bapak Ibu ada di mana. Next, coba. Ini ada juga beberapa yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat posisinya ada di mana. Next lagi, habis. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada grup Telegramnya untuk bisa berdiskusi. Nah, silahkan minta tolong Mas Fajar, file ini dikirim di chat room, jadi Bapak Ibu nanti bisa ngecek sudah ada di mana masing-masing, bisa di-download sendiri-sendiri. Gitu aja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silahkan di-drop. Tadi yang belum. Oh ya, PT ABN Ibu Rani Aulia, silahkan. Baik, selamat siang Bapak Farid. Selamat siang. Saya dari PT ABN sebagai penyusun untuk PT Global Metalindo Asia dan PT Indonesia Bakery Family. Ya. Untuk pertanyaannya, ini kasusnya hampir sama dengan yang AKR tadi ya Pak. Kami sudah dihubungi oleh PIC-nya dan sudah melalui beberapa tahapan. Kami juga sudah diinformasikan bahwa sudah dalam tahap penandatanganan atau pengesahan SK. Nah, untuk itu apakah kita tetap mengajukan ke AMDALNET atau ini kami tinggal menunggu approve-nya saja? Ibu itu tinggal nunggu aja dari kewenangannya kami ya. Tinggal nunggu nanti keluar aja. Oke, Bu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Muklas PT Krakatau Pos. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ingin bertanya mengenai sebetulnya saat ini kami ada yang bocor, boleh di mute Pak tim dari sekretariat. Lanjut Pak, silakan. Ya, saat ini kami statusnya untuk integrasi dengan Perlink itu sudah di unit teknis Pak ya. Berarti kita lanjut ke AMDALNET ya. Namun pertanyaannya adalah kami sebetulnya dalam waktu dekat ini kami akan menambah kapasitas. Kemudian dalam fasilitas produksi juga ada akses ya, ukuran pipa-pipa dari kecil 2 in menjadi 3 in, ada yang 4 in menjadi 6 in. Itu arahannya bagaimana Pak ya untuk UKL-UKL-nya Pak? Oke. Yang sudah Bapak proses integrasi biar jalan aja, nanti Bapak masuk ke ini. Yang untuk proses penambahan kapasitas, silakan menyusun PIL, penyajian informasi lingkungan, untuk bisa diketahui dokumen selanjutnya apa Pak. Nanti masuk lagi 2 kali aja masuk. Jadi mulai lagi. Tapi untuk Perlink dan Rintek segala macam nggak mulai dari awal Pak ya? Ya kalau ada perubahan kapasitas berarti kan ada perbedaan lagi. Jadi awal lagi Pak nyusun sesuai dengan baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Arfiani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menanyakan Pak, apakah kami memiliki izin panitia minta tolong di-mute untuk Pak halaman. Lanjut, Bu. Baik, kami memiliki izin pembuangan air limbah dan izin instalasi pengelolaan air limbah. Pertanyaan saya, izin instalasi pengelolaan air limbah kami memiliki kapasitas tertulis di dalamnya sebesar 600 meter kubik. Pada saat pengajuan, saat itu kita sedang berproses pengembangan rumah sakit, Pak. Dan saat
kemarin pengajuan izin pembuangan hanya diberikan sekitar 34 meter kubik saja yang tertulis di dalam izin pembuangan izin pembuangannya. Pertanyaan saya, apakah kami ini harus merubah atau harus membuat pertek atau bagaimana, mohon arahannya Pak Farid. Terima kasih. Ibu ngajuin 600, dikasihnya 34. Tertulisnya di izin instalasi 600, Pak. Memang pada saat itu lagi proses pengembangan, belum selesai, hanya diberikan izin pembuangan air limbahnya sebesar 34 meter kubik. Betul. Dan sekarang sudah mulai berfungsi hampir keseluruhannya, dan kami ingin mengajukan untuk izin pembuangannya. Dan apakah kami harus mengajukan pertek atau bagaimana, mohon arahannya. Terima kasih Pak. Silahkan ngajukan perteknya lagi Bu, karena dulu cuma dikasihnya 34, sekarang ada penambahan kapasitas kapasitas proses air limbahnya. Jadi silakan berkoordinasi dengan tim dari PPSA itu. Baik, Bapak, apakah nanti akan diberikan nomor kontak atau siapa yang kita bisa untuk diskusi untuk lebih lanjut, Pak? Oh, di PPSA itu di luar ini, di luar PDLUK. Saya coba nanti dari tim panitia mungkin bisa diberi tim Ibu Arfiani ini bisa dikasih nomor telepon dari tim dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Baik Pak. Terus yang kedua, saya sudah mencoba untuk masuk ke dalam Amdanet dan untuk dalam pembuatan akun. Di sini ada permintaan mengenai nama penanggung jawab dan jabatannya. Boleh saya minta lebih detail dengan siapa kira-kira yang dimasukkan namanya, Pak? Ya terserah Ibu. Apakah jabatannya harus direktur atau bagaimana gitu maksud saya? Iya, betul. Silakan Ibu, sebaiknya memang direktur demikian sehingga masuk dalam prosesnya itu. Baik Pak, izin. Terima kasih sebelumnya Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Arfiani. Selanjutnya Ibu Lia CC. Halo. Ya, halo. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari CJFNC. Perusahaan kami sudah mengajukan untuk proses updating RPL ini integrasi rintek pertek. Alhamdulillah sudah terbit SK, tapi melalui proses yang melalui PTSP. Nah, pertanyaannya, kami untuk di perusahaan cabang lainnya ada kebutuhan untuk integrasi rintek dan pertek. Nah, dengan adanya Amdanet ini, mohon maaf tadi sempat putus ini networknya, sinyalnya. Jadi, apakah sudah dijelaskan Pak, pemahaman kami ketika mengajukan di PTSP itu membutuhkan salah satu persyaratannya adalah adanya surat arahan. Nah, apakah surat arahan ini kalau yang metode kami yang pertama yang sudah terbit SK itu kan secara manual kami bersurat untuk memohon arahan gitu Pak untuk integrasi rintek pertek. Nah, untuk yang ini apakah di Amdanet itu tersedia dan bagaimana mekanismenya? Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk integrasi pertek ini surat arahnya menggunakan surat Direktur 1806 sudah beredar kemana-mana. Nanti mau di-share lagi juga silahkan di chatroom sama panitia. Baik, izin Pak, apakah di surat edaran tersebut itu ada lampiran nama perusahaan ya Pak? Enggak ada, itu metodologi integrasi rintek pertek secara umum. Ya, baik. Kemudian Pak, izin yang kedua untuk mengetahui bahwa ini untuk lokasi pengembangan yang lain ya Pak. Untuk mengetahui bahwa kebutuhan kami untuk penyusunan dokumen lingkungan itu termasuk UKL, UPL ataupun AMDAL, apakah ini ada di informasinya tersedia di Amdanet Pak? Ya, betul. Betul. Untuk mekanismenya, izin penjelasannya sedikit Pak, boleh? Ibu kayaknya baru masuk ya? Iya, betul. Iya, sudah. Nanti Ibu lihat tayangnya di YouTube setelah ini di bagian-bagian awal.
Ya, oke. Terima kasih banyak. Karena habis ini kami videonya akan kami share di YouTube. Terima kasih. Nampaknya sudah hampir pukul 11, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kami akhiri dulu. Karena adapun yang ada di chatroom, kami akan mohon dari tim panitia, tim PDLUK, mohon dicatat semuanya yang nama-namanya belum ada PJM-nya. Silahkan yang nama-namanya belum ada PJM-nya bisa masuk ke chatroom, ditulis, terus kemudian di situ ada Telegram, share Telegramnya, Ibu, Bapak bisa masuk ke grup Telegram itu untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut berkaitan dengan integrasi Pertek dan Rintek ini maupun perubahan nama dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti materi juga akan kami share dan video ini akan kami share dulu juga di YouTube sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendalami lebih lancar lagi bagaimana proses integrasi Rintek Pertek, perubahan kepemilikan plus integrasi Pertek dan Rintek atau updating RKL RPL. Baik. Kalau pertanyaan, saya yakin di Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Namun karena waktu pun juga sudah menunjukkan pukul 11 WIB, kan di teman-teman Indonesia Timur pun sudah menunjukkan pukul 1 WIT, sehingga juga sudah cukup siang. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai wrap up dari proses ini, yang pertama adalah Bapak Ibu ketika melakukan proses perubahan lingkungan tanpa dokumen lingkungan, berupa perubahan identitas, integrasi Pertek, Rintek, penciutan, penggabungan, dan sebagainya, masuk melalui PTSP semuanya. Untuk tahap awal ini, untuk satu perubahan kepemilikan atau integrasi Rintek Pertek atau perubahan kepemilikan plus integrasi Pertek Rintek atau updating RKRPL, langsung diakomodir dengan menggunakan AMDALNet. Dan tentunya Bapak Ibu sudah memiliki akun di PTSP dan masuk melalui PTSP. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi penanggung jawab materi yang menangani Bapak Ibu sekalian atau PIC-nya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lebih intensif, nanti akan teman-teman kami akan berkoordinasi ke masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ternyata namanya belum ada di dalam sana, nanti bisa didaftarkan masuk ke chatroom atau lebih baik menggunakan Telegram. Bapak Ibu masuk ke Telegram dan berkoordinasi di Telegram tersebut. Tentunya harapan kami adalah dengan adanya AMDALNet untuk khusus perubahan Pertek Rintek ini atau integrasi Pertek Rintek atau perubahan kepemilikan ini, kita bisa mempercepat prosesnya. Bapak Ibu membantu kita semua untuk mengisi data dan informasi. Ada tiga elemen data yang sangat penting dalam proses ini dan menggunakan asas touch but verify. Kami percaya dengan apa yang dimasukkan oleh Bapak Ibu sekalian. Satu, lingkup. Dua adalah perizinan yang dimiliki. Tiga adalah RKL RPL. Yang berat adalah di RKL RPL karena Bapak Ibu harus mengkonversi dokumen-dokumen yang dimiliki RKL RPL yang dimiliki ke dalam RKL RPL sebagaimana sesuai dengan PP 22, 7 kolom dan 11 kolom yang ada di dalam PP 22. Dan yang terakhir adalah seluruh materi ini nanti akan masuk di Telegram dan video ini kami akan upload di YouTube biar Bapak Ibu nanti bisa mengulanginya atau melihat secara lebih intensif melalui kanal YouTube di kanalnya PDLUK, Direktorat PDLUK. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan karena keterbatasan kami. Kalau ada hal yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih. Pak Farid. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam Pak dari